Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Dapat kiriman TV rusak katanya. Yuk kita bongkar dulu. Kita lepasin tali-talinya. Ternyata TV Samsung dengan tipe UA32D4003BM. Kalau Samsung nih biasanya mainboardnya rusak. TV ini nggak disertakan kabel sama saya, jadi ya pakai kabel sendiri. Sekarang saya memperhatikan di sini nih, ini semacam ada yang lengket. Ini juga, ini juga, ini juga. Mungkin karena pengiriman kali ya. Ini juga. Langsung aja kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, nggak standby sama sekali, nggak ada indikator yang kelihatan hidup. Sama sekali. Ternyata saya cari-cari juga nggak ada tombolnya sama sekali. Dan waktu saya ngelihat ini nih kok kayak bekas modifikasian. Wah, bekas modifan ini. Saya ketawa karena apa ya? Saya ngelihat bekas solderan di situ. Walah. Udah, mesinnya udah pernah diganti. Kita cabut deh. Terus kita bukain skrup-skrup yang ada di sini sampai kita bisa buka covernya dan kita lihat bagian dalamnya. Babil khusus, mainboard sama PSU. PSU-nya ada di sini. Ini mainboardnya. Setelah saya bongkar, saya ngeliat ada kode-kode ajaib PWM. SW5 ini apa nih? Asli. Oh, modifan. Iya, betul sih. Modifan seperti dugaan saya tadi. Ground. Terus apa nih? BL. Aslinya ini dimodif jadi kayak gini gitu. Ini kabel speaker. Terus ini kabel untuk panel depan. Udah berkarat tunernya. Minimal kita bisa menghidupkan PSU-nya dulu. Kita perhatikan dengan seksama. Saya ngelihat ada elko ini. Kayaknya sih rusak, kayaknya. Nih. Tapi nggak tahu ya. Saya sih curiganya rusak. Kalau elko ini nggak masalah. Ini bahkan ini yang saya curigai rusak. Oke, elko-nya kayaknya aman semua. Ini ada jumper yang kayaknya putus. Soalnya udah pada berkarat nih. Nanti kita cekin semua. Pas sudah coba saya congkel sedikit, 5 buah jumper ini putus. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita ganti dulu jumpernya dengan jumper yang baru. Sambil nunggu soldernya panas, saya coba perhatikan ke arah sini. Ini kok kayak bekas solderan jelek gitu. Nih.
semacam kapasitor yang sebelumnya short terus dilepas. Jadi kerusakannya nggak cuman ada di power supply, tapi di mainboardnya juga pernah rusak, kelihatan dari bekas solderan di komponen SMD. Udah saya betulin 5 buah jumpernya. Satu saya taruh di baliknya ini, kemudian 2, 3, 4, 5. 2 jumper ini sebetulnya satu jalur guys, ini nyambung kok. Setiap 2 buah jumper yang berdekatan ini ternyata satu jalur. Oke lah, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak? Dan saya nggak ngeliat ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ternyata masih belum hidup. Plus. Kalau gitu ayo kita cek tegangannya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sih arusnya masuk. Kita cek tegangan di sini. Ini ada tulisannya 13 volt di sini. Oke, jos. Terus sebelahnya 13 volt juga. Oke, jos. Kemudian 5 volt, 5 volt. Di paling ujung sini 5 volt. 5 volt betul. Sebelahnya 5 volt. Tuh. Betul kan? Wah, ternyata power supply-nya udah sembuh. Cuman tetap nggak mau hidup. Jadi kecurigaan selanjutnya adalah kerusakan pada mainboard. Ternyata saya baru ngeh, ini dia udah dimodifikasi. Ini bukan soket yang seharusnya, dan ada satu kabel yang dilepas. Dan ada salah satu kabel yang dilepas. Ternyata modifikasi seperti ini nggak awet. Nyatanya dia mati nih. Nggak nyala sama sekali. Kita sentuh-sentuh pun nggak ngaruh. Masa ya nggak ada tombolnya sama sekali? Biasanya lah ada lah. 1 atau 2. Tombol on off atau volume gitu. Lampu-lampu indikator ini nggak sama sekali. Jadi ending cerita dari perbaikan kali ini adalah nggak selesai. TV ini saya kembaliin ke yang punya karena udah konsultasi dan beliau juga nggak pengen ganti mainboardnya. Karena juga kalau diganti mainboard nggak pasti juga bisa sembuh karena ini udah dimodifikasi parah banget. Satu-satunya yang bisa digunakan di TV ini adalah power supply-nya doang. Selain itu masih meragukan seperti backlight atau layarnya juga masih meragukan. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Mungkin kalian familiar sama mesin cuci yang kerusakannya seperti ini. Suara di pengeringnya tuh gemelodak banget. Penyebabnya biasanya ada kain yang terjepit. Tapi gimana cara mengetahui ada kain atau tidak ada kainnya?
Kalian bisa tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini kita mau memperbaiki sebuah mesin cuci LG WP700N yang rusak. Mesin pengeringnya itu suaranya gemlodak. Dan keluhan yang kedua adalah mesin cuci ini tabungnya tuh dua-duanya banjir, guys. Untuk soal banjir atau enggak banjirnya nanti bakal kita perbaiki setelah kita memperbaiki suara yang gemelodak pada mesin pengeringnya ini. Nah, mesin cuci yang muternya nggak langsung berhenti seperti ini waktu tutupnya dibuka, biasanya remnya udah dilepas. Mungkin juga mesin pengeringnya itu udah diganti dengan mesin yang baru dan remnya udah nggak dipasang lagi, karena biasanya rem itu sering berkarat banget, dan kalau udah berkarat kadang-kadang dia keropos dan hancur. Dan kalau misalnya mesin cuci pengeringnya nggak pakai rem pun juga masih bisa dioperasikan, jadi kadang-kadang orang nggak pakai remnya. Akhirnya kayak gini, waktu kita buka itu masih muternya kenceng banget, padahal harusnya dia udah berhenti. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting tangan kita jangan pernah kita masukin saat keranjang ini masih berputar, karena bahaya. Langkah pertama saya mau ambil dulu tutup ini, terus pokoknya nggak saya pasang lah tutupnya, selain tutup yang ada engselnya. Karena bisa jadi bunyi-bunyi yang berisik itu terjadi karena tutup itu, jangan-jangan gitu, bukan karena ada kain yang terlilit di poros as bawah. Tapi ternyata setelah dilepas juga tutup yang portable ini, masih bunyi juga, guys. Dan suaranya tuh kenceng banget gitu loh. Ini kalau kita dengerin dari luar rumah pun masih kedengeran. Seperti ini suaranya. Kita akan coba tutup, terus kita hidupkan stekernya. Ini dia. Mungkin perlu dijadikan catatan ya buat teman-teman semua yang punya mesin cuci dengan kasus yang sama. Ini nggak boleh dipaksa digunakan loh, harus diperbaiki dulu. Soalnya kalau nggak diperbaiki dulu, bisa jadi kain yang terlilit di poros as bawah itu dia akan dapat merusak karet seal. Dan kalau misalnya karet sealnya bocor, air yang ada di tabung itu akan membanjiri motor mesin pengering. Jadi kalau misalnya motor mesin pengeringnya itu kebanjiran air, biasanya dia langsung korslet dan kita beli mesin pengering baru. Jadi harus hati-hati. Pokoknya kalau mesin cuci kalian punya ciri-ciri seperti ini, langsung diperbaiki, jangan ditunda-tunda. Oke lah ya, kalau gitu sekarang langsung kita lanjut ke cara memperbaikinya. Pertama yang kita butuhkan adalah mematikannya atau mencabutnya dari arus listrik 220 volt. Kita sediakan sebuah obeng aja, seperti ini, obeng minus yang kecil. Kita akan sodok bagian sudut ini, terus kita congkel sampai kebuka seperti ini. Tuh, supaya tangan kita bisa masuk ke celah-celahnya. Karena hanya melalui cara ini aja mengaksesnya yang paling mudah. Sekarang kita masukin tangan kita ke sudut yang kira-kira tuh lebih longgar supaya tangan kita bisa masuk semua. Terus kita raih tuh. Ada kaos kaki kan nyempil di tengah-tengahnya. Coba kita masukin lagi tangan kita cek kira-kira masih ada kain yang lain apa enggak. Biasanya kalau enggak kaos kaki, celana dalam. Kalau enggak kaos kutang. Pokoknya kain-kain yang kecil-kecil yang sering masuk ke dalam sini. Nah, setelah kita lepaskan kain yang melilit itu, sekarang ayo kita tes, kita lihat hasilnya seperti apa.
Tuh, langsung mulus suaranya guys. Jadi kayak gitu aja lah cara memperbaiki mesin cuci yang pengeringnya tuh suaranya kasar, gemelodak. Seperti yang kalian bisa dengar tadi. Gampang kan? Silakan aplikasikan cara ini di rumah. Kalau misalnya pengen memperbaiki sendiri, tapi harus hati-hati. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal pasang aja lagi covernya. Kemudian kita ke persoalan yang kedua, yaitu airnya bocor. Yang langsung kita eksekusi adalah bagian belakang sini guys. Kita akan buka beberapa skrup yang menutupi penutup bagian belakang. Kemudian kita bisa mengambil obeng minus yang akan kita gunakan untuk mencongkel tutup ini. Ini kan ada beberapa kunci nih. Biasanya akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan obeng min seperti yang saya tunjukin tadi, atau yang sekarang kita bisa lihat sekarang nih. Kita congkel seperti ini, kita tarik, tenang aja, dia biasanya nggak akan patah plastiknya karena elastis. Nah, kalau misalnya kita memiliki kasus mesin cuci yang tabungnya tuh dua-duanya kebanjiran, biasanya yang rusak adalah di bagian sini guys. Ini misalnya kita tarik ya, untuk pembuang airnya, talinya akan naik tuh. Di bagian sini nih yang bermasalah. Biasanya sih karet sealnya itu udah aus, udah gepeng banget dan minta diganti dengan yang baru. Tapi ternyata begitu saya konsultasi lagi sama yang punya, ternyata airnya tuh nggak jadi banjir ke seluruh tabung meskipun kotor seperti ini. Akhirnya saya nggak perlu menggantinya. Yang penting kita semua udah tahu kalau misalnya bocor atau kebanjiran, itu yang rusak ya bagian yang barusan saya tunjukin tadi, karet seal untuk membuang airnya. Dan kalau misalnya suaranya gemelodak seperti yang kita bisa lihat dari awal mula video sampai cara memperbaikinya tadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci merek Denpo yang bisa kalian lihat sekarang nih. Katanya rusaknya tuh dua-duanya guys, jadi mesin pencuci dan pengeringnya tuh nggak mau berputar. Kalau gitu ya langsung kita cek aja, kira-kira beneran mau berputar apa enggak sih. Karena percaya nggak percaya, mesin cuci itu aneh gitu. Kadang-kadang dia rusak, dapat beberapa jam, dia normal lagi. Ceritanya mesin cuci ini udah lama nggak dipakai karena rusak dua-duanya, katanya gitu. Habis itu disimpan dan setelah itu nggak pernah diapa-apain lagi. Nunggu saya datang. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt dan kita hidupkan, ada baiknya kita tes dulu menggunakan tangan seperti ini. Kita putar manual, kira-kira dia lancar apa enggak, baik itu pada bagian mesin cuci dan mesin pengeringnya. Ternyata dua-duanya lancar, meskipun mesin pengering ini agak seret untuk satu arahnya, tapi nggak jadi soal sih. Kita bisa melihat di sini, ini adalah tipe dari mesin cucinya Denpo DW sekian-sekian, yang kalian bakal bisa lihat nanti di judul juga bakal saya kasih. Langsung aja kita colokin ke arus listrik 220 volt. Yang tengah. Yang ini yang nggak hidup ya? Ininya juga, ininya hidup ya? Hidup tuh? Ininya hidup pak. Bisa aneh bang. Nah abang baca ya? Kemarin tapi nggak muter loh bang. Iya. Kemarin nggak muter loh. Nggak muter? Nah, makanya Oke. kami bilang dua-duanya bang. Kami Iya. bilang nggak bisa geleng ya. Kalau masuk lagi. Sama lah itu nggak bisa nyalain.
Seperti yang kalian bisa lihat tadi, itulah kenyataannya. Mesin cuci ini ternyata masih bisa hidup. Jangankan saya ya, yang punya aja heran gitu. Ternyata mesin cuci yang udah dibiarin selama kurang lebih 1 tahun karena rusak akhirnya dibiarin. Habis itu begitu saya datang, saya hidupkan, normal lagi. Kejadian ini sering banget terjadi guys. Nggak tahu ya kalau untuk teknisi-teknisi yang lain, bahkan yang punya pun nganggep saya tadi bercandain, katanya habis dibaca-baca ya terus sembuh. Sampai kayak gitu guys. Ya bercanda sih itu. Masa mesin cuci rusak manggilnya dukun, ya kan nggak mungkin. Pasti manggilnya tukang servis. Ini dia mesin cucinya berputar dengan normal, dan kalau misalnya saya tahan pun pakai tangan, pulsatornya tuh tetap mau muter dan kencang banget muternya. Nanti deh bakal kita uji coba menggunakan air dan baju kotor supaya kita bisa benar-benar tahu kekuatan dari mesin cuci ini seperti apa. Kalau gitu sekarang kita lanjut untuk tes bagian mesin pengeringnya. Kira-kira mesin pengeringnya berputar dengan normal apa tidak. Seperti yang kita tahu, ternyata mesin cuci ini pengeringnya nggak mau berputar sama sekali. Meskipun udah coba saya buka dan coba saya tutup lagi, artinya saya mengaktifkan saklar pengamannya, tapi tetap aja nggak mau muter sama sekali. Kalau gitu kita lanjutkan untuk mengecek bagian mesin pengering dengan avometer digital seperti ini. Kita nyalakan timer mesin pengeringnya, terus kita cek menggunakan avometer digital. Kita arahkan selektornya ke dioda atau ke buzzer, kemudian probe merah dan hitamnya kita tempelin ke ujung stekernya seperti ini untuk melihat kira-kira ada perbedaan angka apa enggak pada avometer digital. Ternyata saya nggak melihat ada perbedaan sama sekali di sana, yang artinya arus listrik itu nggak bisa masuk ke mesin pengering guys. Maka dari itu mesin pengeringnya ini nggak mau berputar sama sekali. Saya pengen tunjukin ke kalian gimana caranya melihat mesin yang normal. Kita akan coba untuk menghidupkan timer dari mesin cuci. Saat dia aktif, dia akan terlihat di avometer digital angka yang keluar. Seperti ini. Kita matikan dulu timer yang mesin pengering, kita hidupkan timer mesin cuci, terus kita tempelin probe merah dan hitam ke ujung steker seperti ini. Kita akan melihat keluar angka berapa di sana. Tuh, keluar angka yang naik turun. Yang jelas angkanya bukan angka 1 di sebelah kiri seperti ini. Kalau misalnya angka 1 di sebelah kiri, artinya mesin itu lagi dalam keadaan standby atau nggak hidup. Tapi kalau misalnya ada angka 3 digit seperti ini, artinya mesinnya hidup, entah itu ke kanan, entah ke kiri muternya. Seperti inilah penampakan dari mesin cuci atau motor yang masih normal bisa dialiri arus listrik 220 volt. Bakal keluar angka seperti ini. Dan inilah yang nggak kita dapatkan di mesin cuci yang tadi kita tes. Coba sekarang kita kembali ke mesin pengering. Kita hidupkan timernya dan kita tes. Kita lihat tuh, nggak berubah sama sekali angkanya kecuali angka 1 di sebelah kiri. Berarti ada yang putus guys. Entah itu saklarnya yang rusak, timernya yang rusak, entah spoolnya yang memang udah putus di dalam. Tapi begitu saya cek timernya yang nggak bisa saya tunjukin di video ini, ternyata timernya dalam keadaan baik-baik aja. Berarti ada kerusakan di sini pada bagian dinamo atau motor. Padahal tuh kelihatan ya. Dinamonya tuh masih bagus banget tuh, masih mengkilap. Tapi di bagian bawah itu udah kelihatan agak putih sih. Kalau bagian atas iya masih bagus, tapi bagian bawah itu udah agak putih, yang artinya dia udah pernah terbakar. Dan ini dia penampakan kapasitornya masih original banget. 10 mikrofarad untuk mesin cuci, 4 mikrofarad untuk mesin pengering.
Teman-teman, salah satu penyebab kerusakan mesin cuci seperti ini biasanya terjadi karena remnya yang nggak bisa menarik dengan sempurna. Kalau gitu, ayo kita coba untuk mensimulasikan remnya tuh tertarik dengan sempurna. Saya pakai tang cucut seperti ini. Tadi timernya udah saya hidupkan, sekarang saya tarik. Ternyata tetap aja dia nggak mau berputar sama sekali. Karena kerusakan mesin cuci ini udah fix adalah dinamo mesin pengeringnya atau motor mesin pengeringnya yang harus kita ganti dengan yang baru. Akhirnya saya konsultasi dulu dengan yang punya karena memang harganya lumayan. Lumayan untuk orang yang punya mesin cuci tapi dalam waktu 1 tahun nggak diperbaiki, berarti kan perekonomiannya kurang baik. Karena mengganti mesin pengering itu juga harus yang sama supaya lebih awet. Jadi ya kita harus cari yang benar-benar sama persis. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita harus cari yang universal. Ongkos untuk pengerjaannya pun juga lumayan guys, karena ngerjainnya kan nggak sebentar, harus bongkar semua dan banyaklah ini itu yang dikerjakan. Jadi ya harus kira-kira sesuai sama budget dari yang punya mesin sama harga kita sendiri. Kayak gitu ya, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini dia penampakan setelah dikasih air banyak dan baju kotor. Ternyata mesin cucinya normal banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital guys. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier yang nggak ada suaranya sebelah katanya. Kita bisa ngelihat di sini ada amplifier dan ada equalizer udah dirangkai sedemikian rupa, semuanya udah on dan juga udah pakai mikrofon wireless ini. Dan dicolokin ke dua buah speaker ini. Tapi katanya satu buah speaker itu nggak hidup. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Seperti yang kita tahu sama-sama guys, untuk mengetahui kerusakan seperti ini pastinya kita harus cek menggunakan mikrofon. Cek, tes, cek one, cek. Jadi kita harus ketok-ketok seperti ini atau halo, tes. Bunyi enggak speakernya? Ternyata satu memang bunyi. Tapi begitu kabel speakernya saya pindahin ke speaker yang satu lagi, saya tes. Ternyata memang enggak ada suara sama sekali di speaker ini. Cek, tes. Cek. Habis itu langsung saya buka. Saya ngelihat ada beberapa buah komponen di sini. Tepatnya ada 2 buah komponen. Satu adalah resistor 7 watt 4,7 k ohm dan 4 mikrofarad 450 volt AC kapasitor yang dirangkai seri untuk tweeternya. Ini dia speakernya menggunakan 15 in 350 watt. Dan di atas adalah tweeternya. Kamera saya nggak bisa ngejangkau ke bagian dalam, tapi bisa ngintip dari sini tuh. Kita bisa ngelihat boxnya pun bagus juga ya. Tapi kita nggak fokus di situ karena kita fokus ke pengecekan speaker ini. Jangan-jangan speakernya rusak. Cara mengetahuinya kita harus menggunakan avometer digital seperti ini atau menggunakan avometer analog bebas. Pakai kontinuitas. Kita lihat di kutub positif dan negatif speaker atau tweeter itu nyambung apa enggak? Ternyata saya enggak menemukan nyambung sama sekali di sini, alias putus. Kalau gitu untuk sementara kita bisa menyimpulkan speakernya atau tweeternya putus. Salah satu atau dua-duanya. Sekarang coba kita cek resistornya. Ternyata juga resistornya putus guys. Resistornya nggak nyambung sama sekali. Saya pakai ring berapa aja. Coba langsung kita tes speakernya dari luar karena saya nggak puas untuk ngecek dari
kabelnya, jadi saya langsung ke kutub dari speakernya seperti ini. Ternyata juga saya nggak nemuin ada nyambung di sini, alias putus spool yang ada di dalam sini. Kalau misalnya nyambung nanti dia bakal bunyi buzzer, tapi ini nggak sama sekali, dan di avometer saya pun nggak keluar angka sama sekali. Pakai ring resistor misalnya, pakai yang paling rendah, kita cek, ya jelas nggak keluar angkanya gitu, karena memang putus. Pakai kontinuitas saja nggak nyambung, apalagi pakai resistor gitu ya, nggak mungkin keluar angkanya. Jadi ya kita bisa nyimpulkan bahwa speaker ini putus guys. Kalau gitu kita lanjut ke Twitter. Twitternya coba kita cek. Nah ternyata Twitternya putus juga gitu loh. Jadi speaker ini satu kotak itu ada dua komponen speaker, satu speaker besar 15 in dan satu tweeter, sama-sama putus. Resistornya pun putus juga. Aturan kalau misalnya nyambung, ini saya cek di speaker yang satu lagi, yang masih bagus itu. Kita lihat tuh, kalau nyambung buzzernya bunyi. Tuh kan, yang ini juga. Tuh, baik speaker maupun tweeternya. Sedangkan kalau untuk speaker yang satu lagi, kalau kita bandingkan sama yang tadi, kelihatan banget nggak nyambung sama sekali guys. Ini untuk memverifikasi aja perbedaan antara speaker yang bagus dan speaker yang udah rusak tuh. Nggak nyambung sama sekali. Berarti fix speaker ini rusak dan tweeternya juga rusak, resistornya juga rusak. Jadi tinggal kita ganti aja 3 buah komponen ini, akan sembuh seperti sedia kala. Gampang banget kan cara memperbaikinya. Dan buat yang penasaran sama perangkat elektronik yang digunakan untuk cek sound kali ini adalah seperti ini. Ada beberapa buah yang perlu disiapkan untuk cek sound, yaitu mikrofon wireless dan sebuah equalizer, kemudian amplifier seperti ini. Terus kipas angin untuk mendinginkan badan kita kalau misalnya siang hari kepanasan. Terus juga ada sebuah paket speaker, satu box yang berisi speaker 15 in dan sebuah tweeter. Penggunaan speaker wireless di sini difungsikan karena memang kebutuhannya itu jauh gitu. Apalagi ini kan digunakan di lingkungan yang banyak anak-anaknya gitu. Ada di sekolah. Biasanya kalau banyak anak-anak tuh banyak tingkah-tingkah yang nggak bisa kita prediksi. Kalau misalnya panggung yang kita gunakan itu ada anak-anak yang seliweran, itu bahaya kalau pakai kabel karena biasanya anak-anak bakal lari-lari dan keserimpet. Akhirnya yang kita butuhkan adalah sebuah mikrofon wireless. Mereknya bisa bebas apa aja karena nggak begitu penting juga sih kalau cuman untuk acara kecil, alat-alat yang mahal tuh. Untuk acara yang kecil-kecil tuh alat-alat yang murah-murah aja udah cukup. Habis itu kita membutuhkan equalizer. Kalau misalnya kita pengen kualitas suaranya lebih baik daripada sekedar cuman pidato. Karena bisa jadi acara yang akan kita isi adalah baca puisi mungkin, karaoke mungkin, lagu-lagu yang layak dinyanyikan oleh anak-anak. Pasti kan butuh harmoni gitu. Kalau nggak ada equalizer, cuman tone control doang, itu biasanya suara di depan mikrofon yang nyanyi itu suaranya bakal flat, bakal datar aja. Kalau misal digunakan untuk pidato atau upacara sih nggak jadi soal. Tapi kalau untuk nyanyi, yang namanya equalizer itu butuh. Apalagi untuk amplifiernya, itu juga harus ada fitur untuk efek reverbnya.
Karena kalau tanpa efek reverb juga suaranya bener-bener nggak enak. Suaranya flat. Kayak orang lagi ngobrol. Kayak orang lagi podcast gitu, bukan orang lagi nyanyi. Satu hal tambahan lagi, supaya Twitter yang kita gunakan itu aman, kita bisa menggunakan rangkaian seperti ini. Sebuah kapasitor 4 mikrofarad dan sebuah resistor 20 watt 4K7 atau 4,7 ohm. Itu kita seri supaya Twitter aman, nggak putus. Karena kalau yang menggunakan amplifier seperti ini banyak orang itu biasanya banyak aja kejadian atau ada aja kejadian yang aneh-aneh yang menyebabkan kerusakan. Baiklah ya, itu dulu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.